Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Pesugihan yang menumbalkan pelakunya sendiri yang akhirnya tewas terbakar. Nah, cerita pada kali ini ditulis oleh Mbak Nafila yang merupakan kiriman dari salah satu narasumber kami yang telah mengirimkan ceritanya kepada kami. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Pesugihan merupakan salah satu tradisi yang cukup melekat di masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah memiliki cerita misteri pesugihan masing-masing. Entah semenjak kapan dimulainya, yang jelas hingga saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang percaya dan juga melakukan ritual pesugihan tersebut. Pesugihan sendiri merupakan salah satu ritual untuk mendapatkan kenikmatan duniawi secara instan. Kebanyakan tujuan orang melakukan ritual pesugihan adalah untuk mendapatkan kekayaan, kelancaran usaha, atau mendapat jabatan di pemerintahan. Kisah pesugihan ini nyata dialami oleh sahabat narasumber, orang yang cukup mapan secara ekonomi. Sebut saja namanya Danang. Danang di sini merupakan nama samaran ya teman-teman. Ia dikenal awalnya sebagai seorang wirausaha. Kehidupan usahanya sempat membawa Danang kepada kejayaan secara ekonomi. Danang juga dikenal sebagai orang yang sangat peduli kepada lingkungannya, berjiwa sosial dan dermawan karena kepribadiannya. Bahkan, ia sangat disukai oleh warga di lingkungannya. Namun berdasarkan proses perjalanan waktu, usahanya menjadi bangkrut hingga sekedar untuk memenuhi kehidupan sehari-hari saja sudah teramat sulit. Siapa yang menduga namanya rezeki memang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, atau memang sebenarnya Danang sedang mendapat ujian dari Allah. Usaha yang dulunya sangat sukses berubah menjadi bencana hingga lambat laun kehidupannya pun berubah drastis. Walau dalam kondisi terburuk, warga di sekitar lingkungan tetap hormat kepada Danang. Walaupun kondisi ekonominya sangat memprihatinkan, tetapi mengingat budi pekerti dan jiwa sosialnya tetap tidak pernah dilupakan oleh para warga setempat. Usahanya bangkrut karena ditiup oleh salah satu rekan kerjanya. Mungkin maksud di sini adalah ditipu ya teman-teman. Jadi usahanya bangkrut karena ditipu oleh salah satu rekan kerjanya yang mengakibatkan segala fasilitas mewahnya itu ikut terseret habis tidak tersisa. Kisah ini dimulai ketika Danang sedang pergi ke satu tempat. Lokasinya di sekitar Sawangan, Kota Depok, persis di pertigaan Bojongsari Sawangan. Danang seperti orang yang sedang bingung kemana dia harus melangkahkan kakinya untuk sekedar mencari sedikit rezeki untuk keluarganya di rumah. Tiba-tiba, ketika dia sedang kebingungan, pundaknya ada yang menepuk. Ia lantas kaget pada kala itu. Lalu kemudian melihat ke belakang. Dilihatnya seorang laki-laki yang sudah tua memandangnya sambil berkata, "Jangan bingung nak, saya tahu apa yang sedang kamu rasakan. Saya bisa merubah apa yang dulu pernah kamu dapatkan. Bila kamu berminat, saya bisa mengantar kamu ke suatu tempat, yang mana keinginan kamu itu bisa segera terwujud." Danang hanya bisa bengong seperti kerbau dicucuk hidungnya. Dia ikut saja ketika orang tua tersebut mengajaknya melangkah menuju tempat yang dikatakannya itu. Menjelang waktu maghrib, sampailah Danang di suatu tempat di sebuah hutan di wilayah Rumpin, Kabupaten Bogor. Dia baru sadar ketika melihat di sekelilingnya banyak sekali pohon-pohon yang besar sekali hingga dia berpikir bahwa ini adalah sebuah hutan yang awalnya dia tidak tahu di mana lokasi ini berada. Di dalam hutan tersebut ada sebuah rumah tua yang terbuat dari kayu yang disusun sedemikian rupa. Lalu melangkahlah Danang dengan orang tua itu menuju ke rumah yang cukup besar.
Ketika dia sudah masuk ke dalam rumah, dilihatnya ada seseorang sedang duduk bertapa. Melihat orang itu dengan janggut putih di dagunya dan tampak lebih tua dari bapak yang mengantarnya, maka dipersilakanlah Danang untuk duduk menghadap ke orang tua yang berjanggut putih itu. Pengantarnya pun sesaat, ya kemudian terlihat sudah tidak ada lagi. Tiba-tiba orang tua berjanggut putih itu menyapanya. Saya sudah tahu apa yang sedang kamu rasakan. Lihatlah di sekeliling kamu. Ada 5 orang yang sedang bertapa. Mereka punya tujuan yang sama seperti kamu yang ingin merubah nasibnya agar menjadi lebih baik. Setelah orang tua itu berkata, Danang lalu melihat di sekelilingnya memang benar ada yang sedang bertapa. Jumlahnya ada 5 orang. Danang kaget karena memang dia tidak punya niat sedikit pun untuk melakukan seperti itu. Apalagi dengan mencari kekayaan dengan cara yang dia lihat tadi, terucap tiba-tiba dalam mulutnya kata-kata, "Ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu ini." Setelah dia berbicara seperti itu, mendadak semua gelap, mendadak pula rumah dan orang tua serta orang yang bertapa itu sudah tidak ada lagi. Dia hanya melihat di sekelilingnya pada kala itu pepohonan yang besar dan dia hanya seorang diri. Merasa ada yang aneh, Danang berlari sekencang-kencangnya sambil terus mengucap kalimat Allah. Tidak lama kemudian dia berjumpa dengan warga setempat yang baru pulang dari hutan. Warga tersebut bertanya, "Kenapa kamu berlari dan dari mana asalnya?" Ya, Danang dengan nafas tersengal-sengal menjawab, "Saya tidak tahu Pak, ini di mana Pak. Saya benar-benar tidak mengingat apapun. Saya tadi itu sedikit mengingat saya tadi diantar sama seseorang dan bertemu dengan beberapa orang di dalam hutan. Tapi ketika saya menyebut nama Allah, mendadak semuanya hilang." Warga tersebut langsung menjawab, "Alhamdulillah, kamu masih dilindungi oleh Allah, Nak. Yang kamu datangi itu adalah tempat pemujaan setan dan tempat orang mencari kekayaan. Mari saya antar kamu ke rumah saya. Istirahat dulu di rumah saya." Danang pun akhirnya, untuk sementara menginap semalaman sampai keesokan harinya, baru dia pamit untuk pulang ke rumahnya. Setiap manusia pasti ingin kaya, apalagi dengan cara yang instan. Hidup selalu menuntut orang untuk terus-menerus memenuhi keinginannya, dan menjadi kaya dengan tanpa susah payah ialah sebuah keinginan yang niscaya. Setelah kejadian tersebut, Danang memutuskan untuk pulang ke kampungnya ke daerah Semarang. Ia memulai menata hidupnya kembali dari nol. Usaha yang ia bangun sudah tidak meninggalkan jejak. Uang tabungannya pun tinggal sedikit karena digunakan untuk membayar para karyawannya dan untuk kebutuhan sehari-harinya. Alhasil, Danang mencari pekerjaan dengan bekal ijazah sekolah dan skill yang dia punya. Kesana kemari ia mencari pekerjaan sampai akhirnya ada salah satu perusahaan yang ada di kota Semarang mau menerimanya. Bekerja di bagian marketing yang mendapatkan gaji cukup besar. Sampai singkat ceritanya, wabah pandemi melanda Indonesia. Di siang yang panas itu, Danang dirundung kekecewaan yang amat besar. Di perusahaannya, ia termasuk dalam korban pengurangan karyawan alias terkena PHK. Sebagai ganti atas bencana itu, ia hanya diberi pesangon oleh perusahaan dengan jumlah uang yang cukup untuk hidup selama 1 bulan. Berbagai usaha Danang lakukan untuk bisa menyambung kehidupan, dan karena kejadian itu, ia pun rela melakukan apapun selain sesuatu yang melanggar hukum guna tetap mendapatkan uang. Di tahun 2020 kemarin, di saat semua warung makan, toko kelontong, jasa fotokopi, dan semua usaha mikro di lingkungan perkampungan sebuah kampus ternama di Semarang sepi pembeli, Danang tetap nekat membuka usahanya. Ia menyewa sebuah lahan di persawahan di tepi jalan kampung untuk dijadikan warung makan. Orang-orang di kampung itu saling berbisik. Mereka semua heran dengan Danang. Perbincangan di pos ronda malam itu menggunjingkan sebuah warung yang dibuka oleh Danang. Kabarnya Danang menyewa lahan sawah milik Pak Soleh, tuan tanah di kampung itu.
Perjanjian sewa lahan memang telah disepakati sejak beberapa bulan sebelum pandemi. Kepalang basah bagi Danang untuk mundur dari rencana membuka usaha warung makan itu. Warung makan itu didirikan bersebelahan dengan bangunan rumah kos 50 kamar milik Pak Desoleh. Ada kerjasama bisnis yang apik antara Danang dengan Pak Desoleh. Setiap penghuni kos Putri mendapat fasilitas sarapan gratis setiap hari di warung yang dikelola oleh Danang. 1 minggu 2 minggu Danang membuka warung makan, belum ada orang yang masuk ke dalam warungnya. Apa mungkin belum pada tahu kali ya kalau di dekat kosan Pak Desoleh ada warung makan? Pikirnya dalam hati. Namun setelah 1 bulan berjalan, keberadaannya ataupun keadaannya masih sama. Padahal warung sebelah itu tetap ramai pembeli, bahkan sampai membuka jasa antar makan agar tidak berkerumun di warung. Danang sampai merubah resep masakannya, tapi hasilnya tetap sama. Bukannya untung tapi malah buntung, uang tabungannya semakin menipis. Mengetahui Danang berada dalam kondisi terburuk, seorang temannya yang kebetulan teman waktu sekolahnya dulu, ia datang dan menawarkan sebuah bantuan. Aku punya cara untuk menolongmu, tapi ini mungkin akan kamu anggap tidak masuk akal, kata temannya itu kepada Danang. Lewat obrolan itu, diberikanlah kepada Danang cara yang memang tidak masuk akal untuk mendapatkan uang. Semua orang pastinya ingin hidup sesuai dengan keinginan pribadinya, namun semua itu tidak selamanya berjalan sesuai keinginan. Selalu saja ada pengaruh dari luar yang mengubah kehidupan secara signifikan. Seperti halnya Danang saat ini, ia sudah berusaha semampunya untuk membangkitkan perekonomian keluarganya. Lantaran warungnya sepi, Danang pun kelimpungan. Kebutuhan keluarganya yang semakin meningkat, belum lagi tunggakan yang harus dibayarnya. Temannya datang menawarkan bantuan dengan keadaan Danang yang sangat terhimpit. Ya, pada akhirnya, ia memutuskan untuk mengikuti saran dari temannya ini. Danang memutuskan untuk mengadakan perjanjian dengan makhluk astral untuk melariskan warung makannya. Di malam itu juga, Danang kemudian datang ke salah satu rumah Mbah Dukun yang tidak jauh dari kontrakannya. Dengan diantar oleh temannya itu, Danang sudah membawa berbagai sesaji untuk melakukan ritual. Tidak butuh waktu lama, keduanya sampai di rumah Mbah Dukun. Mbah Dukun pun dengan senyuman menyambut kedatangannya. Setelah masuk dan juga mengobrol, Danang dituntun untuk melakukan ritual di salah satu bilik yang sudah disiapkan. Dalam perjanjian itu, si iblis mengatakan bahwa ia akan membuat warung Danang menjadi laris manis. Asalkan Danang bersedia untuk mengorbankan seseorang sebagai tumbal jika ia melakukan kesalahan perihal sesajen, bahkan jika ternyata itu adalah keluarganya sendiri. Setelah berminggu-minggu Danang menyiapkan banyak umbu-rampe atau jajanan pasar atau syarat-syarat pesugihan yang terdiri dari bunga 7 rupa, dupa, juga burung hantu yang ia peroleh. Dengan berburu, ia pun memulai pertualangannya melakukan ritual gaib semacam itu. Sesaat setelah Danang menjalankan perjanjiannya, warung makan itu benar-benar ramai pembeli. Buktinya, untuk melayani para pembeli, perharinya Danang dapat menghabiskan 1 karung beras. Di samping itu, walaupun masih pandemi, pengunjung yang hadir juga berada ataupun dalam antrian yang benar-benar panjang. Bahkan Danang membuka cabang di daerah lain. Sebelumnya warung makan itu teramat sepi. Dalam 1 hari hanya ada 1 hingga 2 pembeli yang makan di sana. Selain itu, warung makan tersebut juga tampak berciri khas pedesaan dengan beralaskan tikar jerami dan dindingnya yang terbuat dari bambu. Akan tetapi 5 bulan berjalan setelah perjanjian itu, perubahan rumah makan itu teramat drastis. Tampak seperti benar-benar tiba-tiba rumah makan tersebut kian ramai. Danang tidak lagi memikirkan resiko yang akan menimpanya, walaupun di awal dia itu tidak mau melakukan pesugihan semacam itu. Namun, ketika melihat hasilnya yang sangat luar biasa,
Ia merasa pilihannya benar-benar sangat tepat. Untung aku mengikuti saran dari temanku itu. Mungkin jika tidak, hidupku dan keluargaku sudah lontang-lantung di jalanan. Meski tambah ramai, tapi semakin banyak kejadian aneh yang terjadi di sana. Mulai dari banyak kecelakaan yang terjadi. Ini karena si iblis katanya minta tumbal manusia. Karena memang di dalam perjanjian itu, Danang harus menumbalkan manusia untuk kelancaran ritual pesugihannya. Proses hidup yang dilalui Danang dari miskin, dan kaya lagi, segala fasilitas mewah ia miliki, ia dan keluarganya sudah memiliki rumah yang begitu besar. Para tetangganya pun banyak yang menghormati Danang karena sifatnya yang mudah bersosialisasi dengan baik dan juga baik hati. Tidak sungkan ia selalu membantu para tetangganya yang sedang kesulitan. Namun suatu hari karena kecerobohan Danang sendiri, ia ditimpa oleh nasib buruk memasuki ritual di malam Selasa Kliwon yang ke-15. Danang lupa untuk menyertakan burung hantunya dalam sesajen. Maka, sebagaimana perjanjian yang ia lakukan sebelumnya dengan iblis itu, kelalaian itu harus dibayar oleh satu nyawa orang, yaitu nyawa sebagai tumbalnya tentunya. Dan ya, anaknya yang harus menjadi tumbal pesugihannya sendiri. Namun tidak disangka Danang menghela nafas lega, untung bukan nyawa aku yang diambil. Anaknya meninggal karena kecelakaan tepat di depan warung makannya sendiri. Tidak ada yang curiga kalau itu semua olah dari iblis sesembahannya si Danang. Setelah berbulan-bulan ia berjualan, Danang berpikir akan memberikan sesaji lebih untuk sesembahannya. Nah, saat malam harinya, ia dengan semangat membakar sate sebagai isyarat ritualnya. Dengan menahan rasa merinding di sekujur tubuhnya, tiba-tiba sesosok makhluk yang amat tinggi dan juga besar mendatangi tempat Danang berjualan. Tidak seperti aroma warung makan pada umumnya yang mengeluarkan bau masakan, tapi saat itu justru memunculkan aroma bunga yang dekat dengan nuansa kuburan. "Apa yang kau lakukan?" tanya makhluk itu. Mendengarnya, Danang kemudian seperti hendak jatuh pingsan. "Aku membakar sate ini untuk kalian." Tidak menyangka mendengar jawaban Danang itu, makhluk gaib yang ada di depannya justru amat murka. Sepertinya alih-alih merasa tidak dihargai dengan dibakarkan sate burung hantu, ritual yang dilakukan Danang itu dinilai si makhluk mengganggu ketenangannya. Itu mungkin dianggapnya sebuah perilaku yang amat tidak sopan bagi dunia lain. Sebuah tingkah usil yang kurang ajar. Maka di latar belakangi perilaku Danang itu, ia tidak menyangka bahwa pada saat itulah makhluk gaib yang tinggi besar membuat lapak Danang itu benar-benar terbakar habis. Api yang berkobar besar itu lalu seperti muncul tiba-tiba. Sementara bersamaan dengan datangnya api itu, suara sesosok makhluk gaib yang tertawa terbahak-bahak terdengar amat jelas. Danang hanya bisa menghela nafas yang panjang tentunya. Niatnya baik, ingin memberikan lebih. Tapi niat baik itu menimbulkan murka bagi sesembahannya. Usaha yang ia bangun lagi dan lagi harus hangus tidak tersisa. Para warga yang melihat kobaran api pun berbondong-bondong memadamkan api itu. Sementara Danang hanya bisa melihatnya dengan tatapan sedih. Singkat ceritanya, Danang, sang pemilik warung makan itu, berniat menunaikan haji bersama sang istri, berniat untuk tobat. Namun, apa yang terjadi setelah kepulangannya kembali ke tanah air? Nah, dia bangkrut. Ya, usaha warung makannya bangkrut semua. Tidak hanya itu, tubuhnya yang dulu gemuk dan sehat kini harus kurus kering dan sakit-sakitan. Bahkan, Danang kadang suka menyakiti dirinya sendiri dengan menggigit bibirnya, seperti itulah, kayak orang gila seperti itu. Dan itu sampai berdarah.
Sampai istrinya terkadang ngasih sendok supaya Danang tidak ngelukain bibirnya yang sudah parah kondisinya. Selain itu, kalau sakitnya lagi kambuh, matanya melotot seakan-akan akan keluar. Danang juga sering keluar masuk rumah sakit. Tidak menyangka bahwa niatnya mencari pesugihan akan berakhir pada keapesan. Rumah mewahnya mendadak kebakaran. Saat itu istrinya sedang pergi keluar dan sementara Danang hanya seorang diri di dalam rumah besar itu, dan Danang yang berada di dalamnya pun tidak bisa menyelamatkan diri. Api yang terus membesar mengakibatkan Danang tewas dalam keadaan terbakar habis sekujur tubuhnya, meninggalkan jasad yang sulit dikenali sekalipun oleh orang yang paling mengenalnya. Di pagi hari, tempat itu didatangi warga dan polisi. Melihat jasad seorang manusia, burung hantu, dan beberapa sesaji yang telah hangus terbakar, mereka amat merinding dan berpikir bahwa telah terjadi sesuatu yang amat mengerikan, dan itu memang betul-betul terjadi. Tapi semua itu adalah karma yang memang harus ditanggung oleh Danang akibat perbuatannya yang bersekutu dengan iblis, yang harus dipertanggungjawabkan, dan pada akhirnya dia sendiri yang harus jadi tumbal iblis tersebut. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih nih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita pada kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada kali ini? Tulis komentar kalian di kolom komen ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk kalian like serta share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan lupa pula nih untuk kalian subscribe yang belum subscribe ya teman-teman, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Nah, lagi-lagi kan saya mengingatkan untuk kalian semua, jangan sampai kalian itu terpancing masuk ke dalam pesugihan. Sesusah apapun kondisi kalian, kalian harus tetap tekun menjalani apapun yang kalian kerjakan. Jangan sampai tergiur dan masuk ke dalam jerat lembah setan seperti ini, karena pada akhirnya pelaku pesugihan tidak akan ada yang bahagia, dan hidupnya pada akhirnya akan sengsara juga. Nah, jadi itu merupakan tipu daya setan ya teman-teman. Jika kalian ingin mencoba ya, coba aja sendiri dan tanggung saja risikonya sendiri. Dan saya sarankan sih jangan. Oke, sekian, terima kasih ya teman-teman. Sampai bertemu di video terbaru selanjutnya. Dan baik buruknya yang terkandung dalam cerita kali ini ya, sebijaknya kalian mengambil yang baik dan membuang yang buruk. Jadikan itu semua sebagai pembelajaran dan juga pengetahuan untuk kita semua, agar kita jangan masuk-masuk ke dalam hal-hal yang seperti ini. Ya intinya, kita hidup lurus-lurus saja, berjuang dan selalu berusaha dan tetap berdoa kepada Allah SWT ya teman-teman. Jangan meminta kepada setan, yang akhirnya akan terjadi kejadian yang seperti itu. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.